sini akan saya jelaskan mengenai penggunaan dua objek, yakni Open File Dialog dan Save File Dialog. Nah, apa yang dimaksud dengan Open File Dialog dan Save File Dialog? Oke, kita lihat pada tampilan saat ini, yakni tampilan dari Visual Editor, Visual Studio. Nah, kalau misalnya Anda ingin membuka, mengopen suatu file. Nah, di sini saya pilih Open File. Nah, dia akan muncul tampilan Open File seperti ini, yang di atasnya menuliskan Open File. Nah, yang Anda lihat saat ini, inilah dinamakan sebagai Open File Dialog. Ya. Nah, sedangkan Save File Dialog, tampilannya adalah jika saya memilih Save As. Nah, ini namanya adalah Save File Dialog. Bedanya ada di tombol. Ya, kalau Open File Dialog, tombolnya adalah menuliskan Open. Jika Save File Dialog, tombolnya akan menuliskan Save. Oke, nah kita akan melihat penggunaannya. Di sini, saya akan memasangkan yang pertama adalah Open File Dialog. Nah, ini saya tarik. Nah, Open File Dialog tidak memiliki tampilan visual, sama seperti Arrow Provider dan Timer. Kemudian saya pasangkan lagi Save File Dialog. Nah, jadi ada dua, yang satu adalah Open File Dialog dan satu lagi adalah Save File Dialog. Nah, saya berikan inisialnya untuk Open File Dialog, itu inisialnya itu biasanya diawali dengan OFD. Ya, Open File Dialog, misalnya baca. Kemudian untuk yang Save File Dialog, misalnya SFD, tulis. Oke. Nah, kemudian saya pasangkan dua tombol button. Nah, saya pasangkan di sini, di mana ini namanya BTN Open atau BTN baca ya. Baca. Teksnya baca. Kemudian tombol kedua ini akan saya tuliskan menjadi tulis. Ya. BTN tulis. Nah, sekarang saya akan mengaktifkan tampilan dari Open File Dialog dan Save File Dialog. Nah, saya pilih dulu tombol baca, kemudian event klik, kemudian tombol tulis, event klik. Nah, saya akan memasukkan di sini Open File Dialog baca dot show dialog. Kemudian waktu saya mengklik button tulis Save File Dialog, tulis dot show dialog. Nah, saya jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, saat saya mengklik tombol baca, dia muncul tampilan ini. Ya, nah, ini namanya adalah Open File Dialog. Saya tutup. Saya klik tulis, muncul tampilan Save As dengan tombolnya adalah Save. Nah, ini adalah tampilan dari Save File Dialog. Oke. Nah, saya tutup. Saya buka lagi yang baca. Nah, di dalam baca ini nantinya akan saya berikan contoh bagaimana kita memfilter nama filenya. Nah, jadi di sini nanti akan ada tipe file yang bisa difilter, begitu juga untuk yang save. Oke, nah saya stop dulu. Udah? Oke, nah sebelumnya saya akan membuat dulu beberapa file dengan extension yang berbeda-beda. Ya. Nah, sebelumnya saya aktifkan dulu file name extensionnya supaya nanti muncul. Nah, yang pertama saya pasangkan adanya new text document berakhiran extension txt. Kemudian saya tambahkan Office, docx. Kemudian saya tambahkan Excel,
xlsx, ya. Nah, kemudian saya tambahkan Visio, VSTX. Kemudian lagi, nah saya tambahkan bitmap, BMP. Nah, kemudian, nah apa lagi? Oke, nah di dalam file gambar ini ada JPG. Ya, nah JPG ini saya kopikan atau saya mengambil satu gambar aja ya. Yang ini gambar 4. Nah, saya tempatkan di sini. Nah, berarti sudah ada 6 file. Ya, sudah ada 6 file. Nah, oke, saya tambahkan lagi. Misalnya yang JPG ini saya buka lagi menjadi JPEG. Yes, ya. Nah, jadi ada JPG, ada JPEG, dan ada BMP. Total ada 7 file di C testing. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, saya akan memfilter file yang dibaca. Nah, sebelumnya kita akan mulai dulu dari sini. UFD baca.title. Nah, title ini untuk mengatur judulnya. Nah, misalnya di sini judulnya saya ubah menjadi baca file. Nah, pengaruhnya di mana? Nah, pengaruhnya di sini. Saya jalankan, saya klik baca. Nah, Anda lihat di atas ini menuliskan baca file. Yang sebelumnya adalah open file. Sudah? Oke. Nah, lanjut. UFD baca.filter. Nah, disinilah akan kita lakukan filter. Nah, saya akan mulai dulu yang paling simple. File text. Nah, file text ini dia akan membaca file yang berekstensi apa? Saya berikan garis tegak, karakter garis tegak, bintang atau asterisk dot txt. Nah, sudah? Oke. Saya start. Saya baca. Nah, saya geser dulu ke agak samping ya, supaya terlihat nanti. Oke, saya klik baca. Saya masuk ke C.2/testing. Nah, Anda lihat bahwa yang difilter hanyalah file txt. Ya? Jadi yang muncul di sini hanyalah file txt. Sedangkan sebelumnya tadi Anda lihat bahwa ada 7 file dengan extension yang berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah txt. Sudah? Oke. Nah, saya stop lagi. Kemudian, sekarang saya maunya ada 2 pilihan. Selain txt, juga bisa membaca file Word. Nah, caranya gimana? Berikan lagi pemisah garis tegak. Nah, misalnya di sini saya masukkan file Word. Ekstensinya adalah bintang.docx. Nah, sudah ada 2 ya, file text dan file Word. Nah, kita lihat bagaimana filternya. Baca. Oke, saya masuk lagi. Saya harus ketik ulang lagi kan, C.2/testing. Nah, yang muncul saat ini masih txt, karena ini kan yang saya pilih txt. Nah, perhatikan di sini sudah ada 2. Jika saya pilih docx, maka muncullah yang pilihannya adalah docx. Jika saya pilih txt, muncullah txt. Jadi sudah ada 2 pilihan. Oke. Nah, saya stop lagi. Nah, tadi Anda lihat waktu saya jalankan, kemudian saya klik tombol baca. Nah, foldernya di sini bukan di C testing, ya, tetapi di vokasi dokumen. Kemudian di file name ini dia ada menuliskan open file dialog. Nah, jadi di sini cukup mengganggu ya. File name-nya dia menuliskan open file dialog, kemudian lokasinya bukanlah lokasi yang saya inginkan. Nah, itu bisa kita atur. Nah, oke. Sekarang saya tambahkan di sini UFD baca dot directory, initial directory. Saya masukkan C.2/testing.
Kemudian OFD baca dot file name sama dengan kosong, string kosong. Nah, sekarang saya jalankan lagi. Ya, baca. Nah, Anda perhatikan. Lokasinya sudah langsung masuk ke testing. Kemudian file name-nya ini sudah kosong. Nah, tinggal kita pilih aja. Maunya yang mana? TXT atau DOCX? Sudah? Oke, belum selesai. Nah, saat ini sudah ada 2 extension. Sekarang coba kita lihat di Visual Studio ini. Saya pilih open. Ya. Nah, Anda lihat di sini, di extensionnya. Lumayan banyak ya. Nah, kemudian ada pilihan yang extensionnya lebih dari satu. Contohnya, image file ini. Nah, banyak extension kan? Ada GIF, JPG, JPE, PNG, dan seterusnya. Jadi lumayan banyak. Oke? Nah, caranya gimana? Jika saya pilih, extension yang muncul adalah multi-extension. Jadi bukan hanya satu extension, seperti yang ada di sini. Saya pilih TXT, muncullah yang TXT. Saya pilih DOCX, muncullah yang DOCX. Nah, tetapi dia multi. Nah, caranya bagaimana? Nah, saya akan ganti di sini, bukan file Word, tapi file Office. Nah, file Office ada yang DOCX, ada yang Excel, ada yang Visio. Nah, ada 3 kan? DOCX, ada Excel, XLSX, dan VSDX. Nah, 3-tiganya akan dibaca. Caranya, berikan pemisah titik koma. Nah, titik koma bintang dot XLSX titik koma bintang dot VSDS. Nah, saya jalankan. Nah, maka di sini perhatikan di sini, jika saya klik tombol baca, maka Anda perhatikan defaultnya pertama TXT, yang kedua file Office, 3-tiganya muncul. Nah, DOCX terbaca, XLSX terbaca, dan VSDX juga terbaca. Nah, oke, saya tambahkan lagi pilihan yang ketiga. Kali ini pilihan ketiga adalah image file. Nah, extensionnya apa? Ada bintang.bmp, bintang.jpg, dan bintang.jpeg. Ada 3. Nah, saya jalankan lagi, kita lihat efeknya. Sesuai nggak? Oke, defaultnya TXT. File Office, maka muncullah ketiga ini. Image file, muncullah BMP, JPG, JPEG. Udah? Nah, saya cancel lagi. Saya tambahkan lagi pilihan yang keempat. Apa itu? Semua file. Yakni bintang.bintang. Ya, semua file, semua extension muncul. Nah, kita lihat apakah memang benar semua extension muncul. Defaultnya di sini TXT pilihan pertama kan, Office, Image, dan semua file muncul. Bisa? Oke. Nah, setelah itu, nah muncullah tadi show dialog. File yang sudah dimunculkan, sudah dipilih, nama file yang sudah dipilih tersebut, itu simpan kemana? Akan disimpan kembali ke file name. Ya, file yang sudah terpilih akan disimpan kembali ke properties file name. Nah, buktinya apa? Saya akan cetak ke form. This.text sama dengan OFD baca dot file name. Dot to string. Oh, tunggu. Ini untuk file name
sudah bertipe string, jadi nggak perlu lagi .toString. Ya. Nah, kita lihat, kita tes, benar nggak? Baca. Saya memilih misalnya image file. Saya pilih gambar 4.jpg, open. Nah, Anda lihat C.2 testing gambar 4.jpg. Gambar lain, misalnya Office. Saya pilih Visio, open. Nah, maka inilah yang terpilih. Nah, jadi ingat, Open File Dialog hanya digunakan untuk mengambil nama file. Oke, hanya digunakan untuk mengambil nama file, bukan untuk membaca isi file. Ya, hanya mengambil nama file saja, bukan untuk membaca isi file. Jadi kalau untuk membaca isi file, maka diperlukan coding lagi. Nah, nanti akan saya tunjukkan contohnya ya. Nah, jadi dia hanya mengambil nama file saja. Bisa? Oke, kita lanjut. Nah, setiap kali kalau saya jalankan, saya klik baca, defaultnya adalah pilihan yang pertama. Nah, sekarang yang saya inginkan, defaultnya bukan file teks. Defaultnya adalah semua file. Oke, pilihan yang keempat, defaultnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini, setelah diatur filternya, ya, saya tuliskan UFD baca dot filter index. Nah, misalnya filter index, saya mulai dulu misalnya filter index sama dengan 1. Kira-kira kalau sama dengan 1 itu maksudnya apa? Kita lihat. Baca. Nah, dia tetap memilih ke file text. Oke, saya stop lagi. Bagaimana kalau 2? Saya start. Baca. Nah, defaultnya udah berubah. Dia sudah menjadi file Office, pilihan kedua. Nah, berarti kalau saya menginginkan defaultnya adalah semua file, berarti pilihannya adalah yang keempat, di mana file text adalah 1, file Office adalah 2, file image adalah 3, dan semua file adalah 4. Nah, saya pilih yang keempat. Start. Baca. Nah, Anda lihat, defaultnya menjadi semua file. Oke. Nah, jadi sampai sini konfigurasi untuk mengambil nama file untuk dibaca sudah selesai. Bagaimana dengan save file dialog? Pada dasarnya save file dialog itu juga sama. Ya? Nah, misalnya di sini. Pertama, saya akan mulai dari save file dialog, tulis .title, tulis file. Nah, apalagi save file dialog, .initial directory, sama, C.2 /testing. Save file dialog, ya, tulis .file name, defaultnya saya kosongkan dulu. Kalau nggak ada, ya, misalnya di sini kalau nggak ada ya, saya tutup. Nah, yang terjadi apa? Saya pilih tulis. Nah, ini. Nah, defaultnya memang sudah kosong. Oke, berarti dia nggak ada defaultnya kan? Jadi nggak ada masalah. Jadi mau dikosongkan atau tidak, itu nggak masalah. Jadi kalau memastikan, oke, pastikan kosong aja. Ya. Nah, kemudian save file dialog, filter, tulis .filter. Saya mau menyimpan file, ya, saya mau menyimpan suatu isi file ke dalam file yang extension apa. Nah, misalnya hanya bisa simpan ke dalam file teks, bintang.txt. Nah, kita lihat. Start. Tulis. Nah, simpan sebagai apa? Nah, bisa kita tuliskan save. Nah, sampai di sini, kita lihat di sini, filenya ada enggak? Enggak ada. Nah, ingat,
hanya mengambil nama file aja. Nah, saya tuliskan di sini this.text sama dengan sfd tulis.filename. Start, kita lihat. Saya tulis, saya masukkan contoh, save. Maka dia akan mengambil nama filenya aja, contoh.txt. Bukan berarti akan langsung diciptakan nama file baru yang namanya contoh.txt. Tidak. Jadi hanya mengambil nama filenya aja. Tidak? Nah, jadi ingat, open file dialog dan save file dialog hanya mengambil nama file untuk dibaca atau ditulis. Hanya mengambil nama file untuk save atau open. Nah, jadi untuk baca dan tulis yang sebenarnya harus melalui coding. Nah, contohnya sekarang. Lebarnya saya persempit dulu. Kemudian saya tambahkan satu text box di sini. Nah, text box ini saya namakan dia adalah txt isi. Kemudian multiline-nya saya aktifkan. Nah, saya aktifkan multiline-nya. Sudah? Nah, kita masuk lagi ke coding. Untuk baca, saya akan tuliskan menggunakan file stream. Ya. Oke, di sini akan saya tambahkan dulu system.io. Kemudian stream reader baca. Nah, nama filenya apa? Tinggal ofd baca.filename. Ya. Kemudian txt.isi.text, property text dari txt.isi akan mengambil baca.read to end, baca sampai habis. Setelah itu baca.close. Nah, saya akan lakukan testing dengan file txt ini. Saya masukkan hello, selamat pagi, teknik informatika, STMI, microskill. Ya, saya simpan, close. Nah, ini sudah bernilai ini ya. Nah, saya jalankan. Tidak. Baca. Nah, saya pilih file txt. Open. Nah, langsung muncul ke sini. File yang sudah saya pilih akan disimpan ke file name. Ya, ofdbaca.filename. Nah, kemudian saya menggunakan stream reader, saya baca file name-nya. Setelah itu saya baca keseluruhan isinya dan tampilkan ke text box. Setelah itu di close. Sudah? Nah, kemudian bagaimana dengan simpan? Oke, nah, kebalikannya stream reader tulis. Nah, ditulis ke nama file apa? sfd tulis.filename. Kemudian tulis read to end. Ya. Nah, sorry. Nah, di sini kalau untuk tulis, ini saya akan memasukkannya itu secara baris per baris. Ya. Nah, akan saya tuliskan sorry, ada yang salah ya. Nah, pantesan tidak menemukan kesalahan menunya ya. Rupanya di sini yang harusnya adalah stream writer karena kita tulis. Ya, sorry. Jadi stream writer. Nah,
Kemudian untuk menuliskan, tulis .write. Nah, apa yang mau kita tuliskan? Kita langsung baca dari txt tulis, txt isi .text. Nah, setelah itu ingat di close. Nah, jadi di sini file yang mau kita simpan melalui save file dialog akan disimpan ke nama file name yang mau kita simpan. Setelah itu nama file inilah dengan menggunakan stream writer, ya, buka filenya, tuliskan isinya, kemudian di close. Ya. Nah, kita akan lihat contohnya ya. Nah, di sini masih file yang sama ya. Saya jalankan. Nah, saya baca dulu. Masih file yang tadi. Nah, setelah itu saya tuliskan lagi. STMI Microskill 2021. Ya. Nah, ada ditambahkan lagi 2021. Setelah itu saya tulis. Nah, saya mau save sebagai apa? Contoh. .txt, hanya satu pilihan ya. Save. Nah, kita lihat contoh .txt. Nah, ini sebelumnya kan belum ada. Saya double klik. Nah, inilah hasilnya. Sudah ada kata 2021. Sudah? Oke. Nah, sampai di sini maka Anda sudah melihat bagaimana cara penggunaan dari objek open file dialog dan save file dialog. Apabila ada yang kurang jelas dan ditanyakan, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.